Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mari Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وبارك عليه. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah di pagi hari yang cerah ceria ini. Kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat sempat, yaitu kesempatan kita untuk thalabul ilmi setelah kita menjalankan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini dengan kitab Al-Hikam, bahasanya yaitu baik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam bahasa Arabnya disebutnya adalah husnudzon. Husnu artinya baik, don artinya sangka. Bersangka baik kepada Allah. Lawannya adalah su'udzon. Su'u itu artinya buruk, dzon prasangka. Jadi buruk sangka kepada Allah. Lawan daripada husnudzon adalah su'udzon. Bismillahirrahmanirrahim. Illam tuksin dzannaka bihi li ajli husni wasfihi fahassin dzannaka bihi li wujudi ma'aka ma'alatika ma'aka fahal awwidaka illa hasanan wa hal asda ilaika illa minana. Illam tuksin dzannaka bihi li ajli husni wasfihi. Sekiranya Anda itu tidak bisa berbuat baik, atau katakanlah tidak bisa husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap sifat-sifat Allah,
wa husni dhannaka, dan hendaknya Anda berbaik sangka kepada wujudnya Allah. Dalam hal ini jamaah yang berbahagia, kita itu perlu dalam setiap langkah-langkah sepak terjang kita, semua gerak langkah kita itu selalu kita berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik sangka terhadap Allah itu merupakan salah satu daripada berbagai tingkat keyakinan. Seandainya orang itu tidak bisa berbaik sangka kepada Allah karena kebaikan sifat Allah, maka sudah seharusnya lah dia berbaik sangka kepadanya atas pemberian nikmat yang tiada henti-hentinya. Sebelum tadi kita sudah bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang kita dengan sifat-sifatnya Allah masih belum yakin. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya masih nihil. Kadang-kadang keluarlah kalimat-kalimat yang tidak baik. Satu contoh misalnya, kenapa saya sudah rajin bekerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, bisa jadi sampai pagi lagi, sholat juga kita jalankan, masih juga miskin. Kalau begitu, na'udzubillah, Allah tidak adil misalnya. Nah, ini ketidakadilan Allah, keluar kata-kata kita dengan buruk sangka terhadap Allah. Na'udzubillah. Apapun yang terjadi pada diri kita mau jadi orang pintar, mau jadi kurang pintar, mau jadi orang kaya maupun jadi orang miskin, kalau kita sudah ikhtiar maksimal, hasilnya apa yang ada, itulah kita berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita belum lama, ini di Bekasi kejadiannya. Orang itu bedah rumah, dikasihlah 20 juta uang, duitnya belum diterima, dianya keburu meninggal. Kenapa seperti itu? Gak kuat, jadi dia mikirin 20 juta ini besar sekali, saya tidak pernah menerima uang 20 juta. Mau diapain ini rumah? Saya tidak tahu. 2 hari setelah kabar itu positif, kalau memang mau dikasih uang 20 juta sebagai bedah rumah, ternyata beliau meninggal. Yang intinya adalah bahwa kita di dunia ini sudah ukurannya, sudah takarannya. Kalau memang kita takaran rezekinya adalah gelas, ya itu gelas. Takaran kita atau baskom, gede, ya baskom. Ada lagi yang takaran rezekinya adalah tong misalnya, lebih gede lagi. Nah, kalau takaran rezekinya kita adalah gelas, satu contoh nih gelas ini. Nah, ini kan memang ukurannya segini gelas. Lalu mau diisi berapa juga malah tumpah. Ya, isinya segini. Rezeki kita segini, ini. Kalau ditambah terus, malah nggak kuat. Akan tumpah. Selalu kita baik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketahuilah bahwa baik sangka kepada Allah itu ada 2 macam. Yang pertama, baik sangka dari orang khas, yaitu orang tertentu, orang yang memiliki kedekatan terhadap Allah lebih daripada pada umumnya. Yang kedua yaitu baik sangka dari orang umum. Orang umum disebutnya orang awam, orang biasa. Baik sangka orang yang khas, dulu ada zamannya kiai khas, itu kiai yang tingkat kedekatannya kepada Allah dan amaliyahnya, karena dilihat dari amaliyahnya itu sangat baik
dan doanya manjur, maka disebutnya kiai khos. Ini berbaik sangka bagi orang-orang yang khos, orang-orang yang khusus, ya. Misalnya seperti orang-orang soleh, orang-orang yang tingkat ketakwaannya lebih tinggi, itu melihat sifat-sifat Allah yang baik, karena Allah mempunyai sifat kasih sayang, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian Al-Wahhab, Maha Pemberi. Al-Ghafur, Maha Pengampun. Ya. Semuanya Maha Penerima Tobat. Innallaha Ghafurur Rahim. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah yang Maha Agung, sesungguhnya Engkau adalah Zat Maha Pengampun. Sehingga apabila terjadi pada dirinya sesuatu yang menimpa, misalnya dia sakit sampai parah dan sebagainya, ya. Baik dia itu orang kaya maupun orang miskin, termasuk antara lain adalah yaitu peristiwa Gunung Semeru meletus, di sekitarnya rumahnya rata dengan tanah, gempa bumi di Jember terjadi lagi, banyak sekali ya kejadian-kejadian itu. Kalau orang khos, maka apa? Mereka berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mempunyai sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Enggak mungkin Allah menurunkan musibah ini tanpa ada maksud tertentu. Itu berarti Allah Maha Sayang dan Maha Pengasih serta Maha menjaga. Kita diberikan sakit, diperingatkan agar orang itu tidak akan sehat selamanya. Suatu-waktu akan sakit, rugi dagangnya. Gak ada orang itu misalnya untung terus, ya. Maka diberikanlah rugi supaya berpikir bahwa ada Allah yang mengatur, di mana Allah Maha Adil, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sifat-sifat seperti ini dimiliki oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang menerima dengan takdir Allah, orang-orang yang menerima dengan pemberian Allah, orang-orang yang tidak terlalu rewel hatinya dalam pemberian Allah SWT. Namun sebaliknya, ada orang yang umum itu dalam hal mensikapi atau menyikapi kejadian yang terjadi pada dirinya, baik itu kenikmatan maupun rasa sakit dan lain sebagainya. Jadi mereka itu apa? Kalau orang umum baik sangkanya kepada Allah masih standar. Kalau lagi dikasih banyak rezeki, dia senang, bersyukur, alhamdulillah. Giliran lagi seret rezekinya, mengeluh, ya. Mengeluh gitu, ya Allah, kenapa begini, begitu dan sebagainya, ya. Jadi kalau lagi semangat sekali banyak uang, bergairah. Tapi kalau lagi kekurangan, lagi bokeh bahasanya, itu dia mengeluh. Bahkan kadang-kadang sholat pun gak dijalanin. Waduh, susah amat dicari rezeki ya kita. Nah, itu mengeluh, bisa jadi seperti itu. Nah, sehubungan dengan keterangan tadi, maka Syekh Ahmad bin Athaillah berkata begini: Al-ajabu kullal ajabi mimman yahrabu mimma la infikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu fa innaha la ta'ma absaru walakin ta'mal qulubal lati fis sudur. Yang artinya, sungguh mengherankan terhadap orang yang lari dari
apa yang dia tidak bisa dipisahkan daripadanya, dan mencari apa yang tidak ada keabadian baginya bersama-sama dengannya, maka sesungguhnya yang demikian itu bukanlah buta penglihatannya, akan tetapi buta hatinya yang tertanam di dalam dadanya. Jadi orang kadang-kadang mengejar terkecoh dengan casingnya, tetapi tidak berpikir dengan akibat ataupun isi yang sebenarnya, sehingga kita terjebak dalam sebuah penipuan, atau katakanlah bahwa ad-dunya mazraatul akhirah, dunia ini tempat menanam akhirat. Kita dengan gebiarnya dunia kadang-kadang kita tertipu. Mata'ul ghurur, ad-dunya mata'ul ghurur, hanya tipuan belaka. Terkecoh, kita terkesima, kita terperanjat dan seterusnya. Yang begitu-begitu harus dibarengi dengan rasa bahwa semua keindahan, semua kelebihan, semua kehebatan itu adalah Allah yang ciptakan. Melihat orang kaya untuk orang miskin, ya Allah, kenapa saya nggak jadi orang kaya ya? Tapi bagi orang host, subhanallah, Allah berikan kekayaan kepada orang itu luar biasa. Kalau saya mungkin jadikan orang kaya begitu, belum tentu kuat. Bisa jadi malah hartanya buat maksiat. Bisa jadi begitu. Banyak duit, semakin banyak duit, semakin banyak maksiat. Bisa jadi. Maka bersyukur akan diri sendiri. Alhamdulillah saya seperti ini. Yang mudah-mudahan bisa mengendalikan diri, nafsu kita agar terhindar dari kemaksiatan. Itu begitu. Bersyukurlah kita kepada Allah. Syukuri apa yang ada, hidup adalah kita jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Begitu memang. Syukurilah apa yang ada. Hidup ini adalah anugerah. Kita jalani hidup ini, ya, kita melakukan yang terbaik. Ada sebuah hikayat ketika Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Raja Namrud, apinya besar sekali, ya, menjilat-jilat besar sekali apinya. Ada seekor, apa namanya? Iya, semut. Semut itu seekor apa ya? Seekor semut ya, atau sepasang semut gitu, ikut membantu meniup apinya yang membakar Nabi Ibrahim. Semut. Nabi kita, Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Saya padamkan apinya. Semut. Diketahui oleh binatang yang lain, ya, yang lebih besar, alah mut. Ngapain kamu itu ikut memadamkan api yang begitu besar? Berapa sih tenagamu? Berapa itu angin yang kau tiupkan untuk memadamkan api? Jawabnya semut dengan sederhana. Wahai kawan, kau memang badannya besar, tapi kau tidak berbuat kebaikan. Meskipun saya sekecil ini, ya, saya sudah melakukan yang terbaik dan sesuai dengan kemampuan saya untuk kebaikan. Allah Maha Tahu, Allah Maha Mengerti, Allah Maha Bijak. Langsung diem dia. Waduh, iya ya. Saya badan gede, badan besar, tapi tidak melakukan apa-apa. Sedangkan kau yang kecil begitu sudah berbuat sebagaimana kemampuannya. Artinya apa? Kita mesti harus mensyukuri. Ya. Kita bisa melakukan yang terbaik. Apa yang terbaik buat kita, itu yang kita lakukan. Kita selalu husnudzon kepada Allah. Wah, hari ini kita mendapatkan rezeki sekian, alhamdulillah.
alhamdulillah. Besok ternyata lebih besar, alhamdulillah. Lusa adalah kecil, alhamdulillah. Selalu seperti itu. Tidak pernah mengeluh berlebihan. Wajar kalau manusia kadang-kadang mengeluh, ya wajar. Tapi jangan sering-sering dan jangan berlebihan, jangan terus-menerus. Memang dikatakan innal insana halu'a, sesungguhnya manusia itu adalah tukang mengeluh. Tapi dengan adanya kita ilmu memiliki, jangan terus-terusan kita mengeluh. Mengadulah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Mau demolah kepada Allah. Caranya bagaimana? Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kita jalani, apa yang Allah larang kita jauhi. Rajin-rajinlah kita untuk mendekat diri dengan berbagai cara. Ada kalanya dengan zikir, ada kalanya dengan istighfar, ada kalanya dengan sholat yang wajibnya dijalani, ditambah sunnah-sunnahnya, baik itu sunnah di pagi hari, surat duhanya, malamnya, tahajudnya, walaupun hanya 2 rakaat. Bahkan ada orang yang saking kepinginnya sholat tahajud, tapi karena segen dan musim dingin, begitu malam hari dia mengendus, kemudian bangun, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabb, ini kok dingin sekali, saya mau ke air, rasanya kurang sehat badannya. Duduk, kemudian dia memohon ampun kepada Allah dan berdoa, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Sadar akan dirinya, ya Allah, mestinya malam-malam seperti ini saya tahajud, tapi kondisi saya lagi kurang sehat, ya Allah, ampuni segala dosa-dosaku. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Jadi sungguh mengherankan mengapa orang mesti lari dari Allah, padahal Allah adalah zat yang maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang. Ini ada seseorang yang dulunya itu adalah tukang sihir. Di zaman Rasul banyak tukang sihir yang dibantu oleh setan-setan. Ketika ada orang minta apa begitu, dia bisa berdoa kemudian dibantu oleh setan. Keinginannya dibarengi dengan iblis dan setan. Al-Quran turun ketika disampaikan bahwa ini loh Al-Quran, kitab sucimu, ya, kitab suci yang datang dari Allah. Begitu dia pegang Quran, apa yang terjadi? Ya, setan pergi. Setan pergi sudah tidak membantu lagi. Tetapi karena hatinya memang tidak wah, kalau begini saya rugi rasanya ini. Dulu waktu saya belum belajar Quran ini, setan membantu saya. Giliran saya sekarang sudah bisa Quran, mengamalkan Quran, setan lari dari saya. Dia sudah tidak mau lagi membantu saya. Kalau begitu rugi dong saya namanya. Ini namanya tersesat. Yang seperti ini adalah tersesat. Quran al-Huda sebagai petunjuk, Quran ya Alkitab sebagai kitab kita, Quran al-Furqan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Tetapi setelah mereka pelajari malah jauh dari Allah. Padahal Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wahhab, Al-Afu, ya, Maha Pengampun dan lain sebagainya. Ada ini kan tukang-tukang sihir ini ya di zamannya Fir'aun yang telah berbalik beriman kepada Allah juga ada. Kata-katanya begini, ini dikatakan dalam surat Thaha ayat 73 dan 72. Qalu lan nu'tiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana faqdi ma anta qadir innama taqdi hadhil hayatad dunya idza amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akhrajtana alaihi minas sihri wallahu khairu abqa. Artinya begini, mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata, itu mukjizat yang telah datang kepada kami,
dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia saja. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami, dan zikir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya, dan Allah lebih baik lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Ini sebaliknya cerita tadi. Kalau tadi itu dia tukang sihir, setelah mendapat Quran dia nggak percaya, balik lagi ke sihir. Ini tukang sihir kemudian betul-betul dengan adanya Quran dia insaf dan bertaubat, meyakini bahwa di dunia ini kalau dibarengi dengan setan dan dibantu oleh jin maupun setan, itu hanya sekedar dunia, tapi tidak langgeng sampai ke akhirat. Sementara dengan Quran itu adalah dunia akhirat. Surat Toha ayat 72 dan 73. Itulah jamaah yang sebagai kesimpulan, mari hidup kita selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita diberikan oleh Allah kepada kita, itu perlu kita syukuri. Napas sehari semalam berapa kali, ya Allah. Kalau kita nggak bisa napas, kita sesak napas, dibantu dengan oksigen, berapa juta kita sehari beli itu oksigen. Sudah sekian lama kita hidup, tahun lebih 50, itu udah berapa juta dan gratis kalau dari Allah. Tapi kita untuk mensyukuri sulit sekali. Berat rasa syukur. Berapa banyak orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Dikatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita mau mensyukuri nikmat Allah, artinya kita tuh menerima bahwa kita hamba, Allah itu sang khalik. Kita makhluk, Allah khalik. Kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan kenikmatannya. Falyazdad. Ketika kita tidak percaya, maka azab yang amat pedih akan diberikan kepada orang yang tidak pandai bersyukur, yang tidak pernah mensyukuri atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia pun kita begitu, tidak boleh suudzon. Harus husnudzon, tetapi memasang rambu-rambu kewaspadaan. Apalagi di zaman sekarang kita hidup di sekitar kota dan ya Bekasi boleh dikatakan banyaknya manusia, ya, Jabodetabek, itu kita waspada itu perlu. Tapi curiga, apalagi curiganya berlebihan, itu tidak perlu. Kita memang harus husnudzon kepada orang, tapi juga jangan polos-polos banget gitu. Ya, kita baik sangka kepada orang, jangan polos-polos amat. Pasanglah ya kewaspadaan, bukan kecurigaan atau buruk sangka. Jangan, tetap berbaik sangka, tapi bagaimanapun kita harus hati-hati. Gitu. Ada pada pertemuan hari Sabtu yang lalu, yaitu berteman atau mencari teman yang baik. Pada mencari teman yang baik atau mencari teman bergaul, yang dipertanyakan oleh Pak Haji waktu itu, ya. Jadi surat Al-Hujurat ayat 15 dalilnya, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Itu sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara.
Wa asrifu baina akhwaikum, dan berbuat baiklah di antara mereka, serta bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun, agar engkau semua menjadi orang-orang yang rohama, saling menyayangi, saling mengasihi. Hadisnya adalah al-muslim akhul muslim, bahwa orang muslim itu memang saudaranya orang muslim. Jadi memang semua yang ada dalam kitab ini pangejawentahan daripada Quran maupun hadis. Tidak dituliskan Qurannya, ayatnya dan hadisnya, tapi ini adalah hasil daripada ambilan pasti. Maksud bukan maksud itu ambilannya, rujukannya pasti dari Quran dan hadis. Kata-kata seperti ini pengarang Al-Hikam ini pasti ambilannya daripada Quran dan hadis. Termasuk diantaranya adalah husnudzon ini juga pengambilannya Al-Quran. Oleh karena itu sekali lagi pada para jamaah semuanya, mari pandai-pandai kita mensyukuri nikmat Allah dan berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita alami, apakah itu senang, susah, kaya, miskin, sakit, sehat, itu memang sudah tiap, sehingga kita selalu berprasangka, yaitu husnudzon, prasangka baik. Anna inda dzanni abdi bi, saya ini kata Allah adalah tergantung bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Itu hadisnya. Ana inda dzanni abdi bi, saya tergantung bagaimana hambaku prasangka kepadaku. Kalau kita prasangkanya kepada Allah jelek, ya itu akhirnya kita jelek. Tapi kalau kita prasangkanya baik, maka Allah akan baik kepada kita. Pilih yang mana? Tentu kalau kita akan memilih selalu berprasangka baik kepada Allah, agar Allah terus memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Ini saja sebagai kajian kita pada pagi hari ini. Mungkin ada beberapa jamaah yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Rodatul Jannah mulai hari ini, bahkan kemarin hari Jumat sudah diliput oleh YouTuber, yaitu Bapak ini, Bapak Billy Iskandar, itu yang telah bersedia meminta izin untuk meliput setiap kegiatan atau event-event besar yang ada di Rodatul Jannah. Artinya bahwa masjid kita ini mudah-mudahan kesannya lebih tenar, lebih terkenal. Bahkan kalau udah masuk itu, tentu yang baca bukan hanya lingkungan Wisma Asri, tetapi akan dibaca oleh seluruh Indonesia, bahkan mungkin sampai seluruh dunia, karena YouTube itu sifatnya mendunia. Jadi saya mohon nanti setiap kegiatan ataupun nanti bapak-bapak yang ingin menanyakan sesuatu hal, tolong nanti ya bicaranya tentu harus diatur, jangan sampai bahasa dan lain sebagainya itu ada yang menyimpang ataupun kurang sopan. Karena ini masjid kita udah masuk ke, udah meluas dunia, artinya kita semuanya harus berhati-hati. Hanya saja barangkali kemarin sudah disampaikan ke Pak Iskandar juga bahwa sistem kita itu memang kurang bagus. Kemarin ketika kita baca atau kita meliput ulang, ternyata hasil dari pembicaraan Pak Ustadz kemarin di khutbah Jumat, suaranya memang
kurang bagus rusak. Jadi memang ini sudah menjadi juga rencana daripada DKN untuk memperbaiki sound systemnya. Barangkali perlu waktu karena memang semuanya perlu biaya. Yang pernah saya sampaikan beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan yang lalu bahwa memang untuk biaya perbaikan sound system secara menyeluruh itu memang tidak sedikit, ya mungkin kisaran 50 juta sampai 60 juta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan atau memperkenalkan berkaitan dengan DMI. Kali sebagian ada yang mengerti DMI, namun ada juga yang kadang-kadang belum mengerti apa itu DMI. DMI adalah Dewan Masjid Indonesia yang berdiri tahun 1975 itu di masyarakat kita biasanya mengenalnya itu MUI lebih kenal. Ketika disebut MUI, langsung paham MUI. Tapi ketika disebut DMI, sebagian besar memang belum kenal, termasuk saya sendiri. Bergabung dengan DMI juga untuk masjid kita ini di Rodatul Zaini baru setahun yang lalu bergabung dengan Dewan Masjid Indonesia. Nah, pada pagi hari ini ingin saya sampaikan informasi berkaitan dengan DMI. Jadi DMI itu satu badan yang sah dan diakui oleh negara Indonesia. Ada pusatnya, ada tingkat provinsi sampai tingkat wali kota, bahkan sampai tingkat kelurahan. Jadi kemarin beberapa minggu yang lalu atau mungkin beberapa bulan yang lalu kita sudah melakukan pemilihan untuk tingkat ranting, yaitu tingkat kelurahan. Jadi di Bekasi Utara itu sudah ada namanya DMI tingkat ranting. Ketuanya Pak Yain dari DMI DKN Musada. Kemudian saya ditunjuk sebagai bendaharanya. Itu untuk tingkat kelurahan. Naik ke atas itu tingkat kecamatan. Nah, tingkat kecamatan juga minggu yang lalu tanggal 12 juga baru melakukan muskah yang akhirnya akan memutuskan ketua DMI tingkat kecamatan Bekasi Utara yang terpilih adalah Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Terhadap Haji Santoha, itu terpilih sebagai ketua DMI tingkat kecamatan Bekasi Utara. Nah, karena kita timbul pertanyaan, apa sih DMI itu? Apa sih langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh DMI? Kalau ini orang langsung paham, oh iya, ini fatwa MUI menyatakan bahwa bla 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 halal, bla 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 haram, itu langsung tahu. Tapi DMI sebagian ada yang belum tahu. Jadi kali ini saya ingin sampaikan beberapa kegiatan atau rencana yang akan dilakukan oleh DMI tingkat kecamatan. Di antaranya kegiatan yang pertama yang perlu ini sangat membantu adalah nanti ada semacam legalitas masjidan. Artinya masjid sekarang yang ada di lingkungan perumahan biasanya legalitasnya itu masih tanah kosong, belum ada sertifikatnya. Nah, DMI berencana ingin membantu seluruh masjid yang ada di wilayah atau di Sekop Bekasi Utara yang belum mempunyai sertifikat, nanti akan dibantu untuk memudahkan, karena sertifikat itu sangat penting. Ketika terjadi namanya zaman berubah-ubah, ketika pimpinan kita, pimpinan tertinggi misalnya presiden sampai melakukan hal yang berkaitan dengan atau seperti Masjid Al-Falah depan itu juga sedang kasus digugat tanahnya, itu sekarang lagi masuk naik banding, tapi hasilnya belum selesai. Tapi untuk pengadilan negeri di Bekasi dikalahkan. Jadi masjid, sekolahan dan tanah bawah 3 hektar kalau tidak salah, 3 hektar atau 5 hektar itu di kalau bahasa kasar itu direbut atau oleh mafia tanah. Nah, hal-hal yang seperti itu jangan sampai terjadi di masjid kita. Karena kita kan memang legalitasnya belum punya sertifikat karena kita tanah kosong ya. Ya mudah-mudahan kedepannya dengan adanya DMI, kami gabung dengan DMI itu masjid kita legalitasnya sah, artinya punya sertifikat, sehingga lebih tenang ketika terjadi sesuatu
aman. Itu yang pertama. DMI akan melakukan beberapa hal, namun yang perlu saya sampaikan di sini mungkin paling penting itu dulu. Nanti ada pertunjukan apa namanya, sholat jenazah, ada pendidikan kotek, yang pernah dilakukan oleh nanti dilakukan lagi. Banyak kegiatan dari DMI yang sifatnya untuk membantu kegiatan yang ada di masing-masing seluruh Bekasi Utara. Mungkin dua hal ini yang perlu saya sampaikan agar jamaah juga paham apa itu DMI, supaya mengerti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DMI, sehingga ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan DMI kita siap membantu. Kemudian ada satu hal lagi yang sebenarnya tidak pantas saya sampaikan di sini, tapi perlu, terutama ini khusus ini mohon maaf, ini lain hal. RT 7 sekarang ada Pak Edi, Pak Koyo, Pak Wandi, Pak Dino, dan lainnya itu yang ada di RT 7. Kita punya sekretariat itu terbuka sehingga membuka ruang. Kita bicara dengan Pak RT ini saya sampaikan supaya tahu juga, karena ini kan berarti membuka peluang maksiat. Nah, ini sebenarnya kewajiban bukan hanya RT 7, karena kemaksiatan itu harus diberantas oleh setiap umat yang ada di sekitar itu. Makanya saya sampaikan di sini. Nah, itu tiga hal yang harus saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Maaf kalau waktunya masih banyak untuk ingin menanyakan selanjutnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang kedua tadi, kewajiban kita semuanya yang sering keluar malam dan sering melek malam, bapak-bapak itu tahu di lingkungan kita sering-sering ada terjadi seperti itu. Karena semalam pulangnya sudah jam 12 lewat setengah 1 itu. Ya, kita baru pulang menghadap pimpinan Dewan Masjid Indonesia untuk tingkat Kota Bekasi. Berangkatnya macet, sudah habis isya, udah malam. Pulangnya sampai jam 12. Jadi kita harus waspada memang. Di pihak keamanan masjid punya keamanan tuh. Pak Puji Priyono di depan, ada Hansip, ada Pak Wadi juga ada. Jadi memang bukan hanya tugas keamanan yang ditunjuk, tetapi ini adalah tugas kita semua bersama-sama. Mereka sudah menjaga dengan baik, keliling juga. Tapi kalau kita tidak masing-masing waspada, tidak masing-masing menjaga, akan kerepotan dan kewalahan. Ya, dilihat di sini dia lari ke sana, dilihat sana lari ke sini, dan seterusnya. Ya, main petak umpet. Maka mari kompak masyarakatnya, saling membantu untuk bagaimana supaya lingkungan kita itu aman. DMI itu, Dewan Masjid Indonesia, sudah lama, bahkan cara tanggal lahirnya duluan DMI ketimbang MUI. Tetapi karena MUI memiliki produk yang hebat, dua produk yang dimiliki MUI, yaitu satu fatwa, yang kedua label halal. Itu yang hebat. Ketika ini adalah dikatakan haram, oh ya sudah. Mana siapa yang mengatakan haram? MUI. Oh ini halal. Siapa yang menghalalkan? MUI label halal. Jadi seluruh lebih banyak mengenal. Itu label halal dan fatwa. Bagaimana kalau kejadian begini? Haram hukumnya. Itu MUI misalnya. Merokok bagaimana hukumnya? Haram. Nah, dicari dalilnya memang pertama ketemu haram. Tetapi madorotnya itu lebih banyak. Ketika itu diharamkan itu rokok nggak boleh merokok, maka pabrik rokok itu akan berhenti total. Puluhan ribu karyawan yang kehilangan lapangan kerja. Wah, kalau begitu ini bahaya, ini merugikan. Maka akhirnya menggunakan dalil yang tingkatan kedua, hukumnya adalah makruh. Bahwa merokok hukumnya makruh begitu. Menggunakan dalil yang kedua begitu. Maka ya, oh iya, beliau ada acara tetangganya. Ya, silakan.
Jadi pagar ganteng apa? Pagar ayu. Pagar ayu. Nah, DMI ini anggotanya adalah masjid-masjid. 152 masjid untuk se-Bekasi Utara. Ini data didapatkan tahun 2017. 152. Dengan adanya corona banyak musola yang menjadi masjid. Ya kan Pak? Banyak musola jadi masjid, akan tambah lagi mungkin 160 sampai 70-an. Kebetulan baru kemarin apa yang disampaikan, saya diberikan amanah untuk jadi ketua di Bekasi Utara. Mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa amanah. Sebetulnya berat sekali itu, karena memang tugasnya di utara ini cukup banyak, terutama Kaliabang Tengah sampai PUP sana Pak, ujung sana itu. Jadi saya baru tahu kemarin-kemarin itu keliling ke sana sampai PUP itu, ternyata komplek Pondok Indah Permai itu masjid banyak sekali. Satu RW bisa 2 masjid, ada yang 3 lagi. Subhanallah. Itu saking padatnya sana. Sampai 51 masjid adalah terdapat di PUP, Pondok Umum Permai. Itu 51 masjid. Jadi jangan sampai Masjid Al-Falah itu yang tanahnya luas diserobot oleh orang-orang lain, diakui ada yang memiliki dan mempunyai surat-surat. Anehnya itu sudah menang di pengadilan agama tingkat Jawa Barat. Mau diapain kalau gitu? Dulu ini juga waktu nyambung ke sana dengan fasum itu, awal terjadinya adalah itu tanah yang kosong dipatok-patok merah. Terjadilah ribut-ribut. Saya datangin dengan Pak Edi ke Ujung Harapan, dengan Pak Eman Sulaiman, bukan Eman Suherman, Eman Sulaiman, Pak Sulaiman yang rumahnya pojok itu, ya. Jadi Jali, ternyata alhamdulillah kalau Ustadz di situ kebetulan itu anaknya adalah murid saya di An-Nur, sehingga An-Nur tahu ya, tahu ya. Murid aliyah di An-Nur. Oh, guru datang. Ya, guru datang kalau orang sini dihormati betul. Sehingga apa yang mau marah nggak jadi. Saya datang, alhamdulillah damai. Supaya pagar aja tuh, pagar. Selamatkan masjidnya. Selamatkan masjidnya. Ini 1000 meter masjid ini. Selamatkan. Yang sana, kalau mau kita akui karena itu dulu sudah sewa kita ke Pemda, jadi terjadi keributan. Maka saya ambil jalan tengah, yang penting masjidnya selamat. Tanah yang kosong biarinlah. Alhamdulillah sekarang balik lagi ke kita lagi. Itu. Tapi dulu ribut seperti itu. Ini DMI ini mengurusi insya Allah tanah-tanah masjid yang masih seperti itu, masih fasum-fasum, belum ada surat-suratnya, nanti akan diarahkan, membantunya dari segi pengarahannya, bukan membantu dari segi finansial, ya, membantu arahannya. Ini gimana surat-surat masjid ini? Sudah ini belum? Oh, nanti kelengkapannya persyaratannya begini. Lengkapi saja persyaratannya, kita bawa ke meja ini, meja ini, meja ini. Begitu. Supaya legalitasnya jelas. Rata-rata masjid itu belum jelas legalitasnya. Yang kedua adalah apa yang diperlukan oleh DMI, diperlukan oleh DKM. DMI akan memberikan pelayanan. Contohnya misalnya di sini kalau khotibnya nggak datang, ini saya pas giliran keluar nggak ada yang mewakili, harus nyari-nyari keluar. Kenapa kita tidak membina untuk jamaah kita harus ada yang bisa berkhutbah? Kalau ada yang bisa berkhutbah kan tenang, ya. Bagian peribadatan kayak Pak Edi tenang, nggak pusing nyari khotib yang lain. Di DMI juga kumpulan khotib-khotibnya ada, ya. Ada, wah ini misalnya khotib berhalang hadir, tinggal telepon ke DMI, bisa nggak bantu carikan khotib? Jadi nggak repot-repot. Satu, akan membina jamaah, yuk kita
ini loh cara-cara menjadi khotib begini. Sewaktu-waktu khotib berhalangan bisa mewakili. Loh nggak menutup kemungkinan Pak, khotib sedang menuju ke masjid dari jauh, misalnya yang ada dari Cakung, tiba-tiba kecelakaan. Kemarin udah siap tapi kecelakaan. Gimana itu? Mendadak seperti itu. Apa mau batal tuh Jumatannya? Nah, ini tugas DMI. Pembinaan remajanya juga, kemudian banyak hal dari sisi ekonomi. Mungkin dari ormas yang lain bisa dari segi pengajian dan sebagainya. Kita DMI lebih cenderung kepada legalitas kepemilikan tanah dan dari sisi ekonomi. Perekonomian kita di lingkungan kita ada orang kepengin dagang gitu, nggak punya modal, bagaimana caranya? Nah nanti dipikirkan itu. Iya. Dengan modal yang kecil bisa berusaha, bisa mengembalikan ke masjid. Uang masjid kita ada berapa itu Pak? Kalau untuk dipinjamkan bangsa 1 orang 1 juta, bagi yang benar-benar yang rajin di masjid, bukan orang luar. Jamaah kita yang rajin di masjid kepingin dagang, modalnya belum ada. Gimana kalau kita pinjamin dengan uang masjid? Nah ini nanti sebagai aturannya DMI akan memberikan aturan. Salah satunya mudah-mudahan sampai ke arah situ Pak. Jadi jangan sampai ada jamaah masjid kita kelaparan misalnya. Nah itu jangan sampai ada itu. Ya. Jadi banyak banget itu urusan masjid, sekali lagi karena begitu beratnya, mohon doa restunya. Terakhir dari saya, ini karena cukup lama Pak, 5 tahun. Nah, maka saya butuh Pak Warto supaya jadi sekretaris. Beliau sekretaris 2. Ya, pembantu saya. Jadi kalau untuk di ranting dia sebagai bendahara, tapi untuk di tingkat kecamatan sekretaris 2 itu Pak Suharto. Biar bisa membantu kami. Insya Allah mudah-mudahan di kantor yayasan kita nanti bisa juga bergabung dengan DMI untuk tingkat kelurahan, tingkat ranting, kantor ini. Nah, kalau kita nanti untuk kota, alhamdulillah ada orang yang baik hati, hamba Allah, mudah-mudahan panjang umur dan sehat. Mereka memberikan, meminjamkan ruko, Pak. Alhamdulillah. Di Panorama, Pak. Apa namanya itu? Panorama ya, komplek Panorama. Depan Alinda, sebelah sini ada komplek ruko-ruko, nah itu dipinjamkan untuk kantor DMI. Alhamdulillah. Nanti diliput ya. Saya belum dilantik, insya Allah di tanggal 26 hari Ahad. Mudah-mudahan di sini saya mintakan di sini nanti di masjid kita. Lagi nyari di tempat lain. Pandangannya apa? Di kita tuh ada aulanya, enaknya. Nah itu. Jadi kalau di lain itu masjid kayak begini, yang mau melantik ya berantakan gitu orangnya. Kalau di aula tertata dengan rapi. Maka mudah-mudahan usul saya supaya di sini bisa terkabul sehingga si Abang AA sudah saya masukin untuk Kominfo. Masuk Kominfo untuk meliput kegiatan DMI. Alhamdulillah. Ini saja, sekali lagi mohon maaf pada Bapak-Bapak, pertanyaan yang Sabtu kemarin sudah saya jawab tadi dalilnya Pak Haji, ya, Quran dan hadisnya semoga bermanfaat. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.